berjumpa lagi dengan saya Budianto pada channel BI Creator. Jadi pada video kali ini teman-teman kita balik lagi akan analisis saham, dimana saham yang akan saya analisis kali ini adalah saham dari Bank OCBC NISP Tbk dengan kode emiten NISP. Untuk analisis saham NISP ini sebenarnya adalah request dari teman-teman penonton ya, yang ada komen di komentar video postingan analisis saham yang lain yang udah saya upload. Dia komen, "Bang, tolong analisis saham NISP." Nah, kali ini pada video ini saya kabulin untuk penonton yang komen di kolom komentar video postingan sebelumnya. Ini kita coba analisis saham dari Bank OCBC NISP Tbk dengan kode emiten NISP ya. Bank ini kita analisis ya sahamnya. Nah, pada video kali ini kita akan analisis untuk periode tahun 2025 teman-teman. Mengingat saat ini udah masuk di Desember 2024 yaitu tanggal 2. Nah, harga terupdate saham NISP ini ada di 1330. Jadi pada kesempatan kali ini kita analisis. Pertama, buat teman-teman penonton mungkin yang belum familiar atau belum kenal, kita coba spill dulu ya untuk informasi dari saham NISP ini. Nah, teman-teman, ini saya menggunakan aplikasi investasi, salah satunya yaitu Stockbit. Di aplikasi Stockbit ini kita bisa scroll ke bagian bawah dan cek di bagian profil ya. Ada yang namanya informasi perusahaan. Di sini ada di describe, PT Bank OCBC NISP Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam sektor perbankan. Nah, di sini lengkap informasinya, bisa di slide tampilkan semua, ada nama perusahaannya, sektornya keuangan, subsektornya bank, ada alamat sampai dengan websitenya nih teman-teman. Bisa akses info lengkap tentang saham NISP ini, tentang perusahaannya di www.ocbc.id ya teman-teman. Nah, untuk saham NISP ini sendiri udah IPO di bursa saham sejak 20 Oktober 1994 teman-teman. Jadi udah sangat lama nih. Nah, next untuk jumlah IPO itu awalnya di 39 bit aja, dan harga IPO-nya itu di 3100. Next, untuk analisis teman-teman, pertama kita catetin dulu harga sahamnya terupdate saat ini 2 Desember 2024 di 1330. Kita catatkan teman-teman untuk mempermudah kita untuk menentukan harganya saat ini sedang di bawah analisis atau sedang di atas analisis harga yang kita akan dapati nanti teman-teman. 1330 ya teman-teman. Kita revisi dulu. 1330. 330. Oke. Teman-teman, harga terupdate untuk saham NISP ini per lembar ya teman-teman. Kalau kita hitung per lot berarti dikali 100 lembar, ini adalah sekitar 133.000 ya. Next teman-teman, untuk analisis saya biasanya menggunakan bantuan aplikasi dari iPod dari Indo Premier. Di sini saya akan masuk ke informasi fundamental perusahaannya teman-teman. Di aplikasi Indo Premier iPod ini kita tinggal masuk ke pilihan fundamental. Nah, buat analisis biasanya periode yang saya filter seperti biasa yaitu 12 bulan atau tahunan. Nah, kalau di filter saat ini 2024 udah ada analisisnya nih teman-teman. Sebenarnya close laporan keuangannya baru di 9 bulan 2024, tapi udah ada juga analisis 2024-nya. Nah, untuk tahunnya ini ditampilkan di halaman ini mulai 2018. Biasanya untuk awal saya cek analisis saham, saya perhatikan share out-nya. Jika teman-teman lihat di sini, share out-nya sejak 2018 saham NISP ini sama nih teman-teman, yaitu di 22,7 bit. Jadi untuk analisisnya akan lebih akurat nih teman-teman kalau jumlah share out-nya sama untuk 5 tahun ke belakang. Next, untuk
hal lain biasanya yang saya pantau teman-teman, ada yang namanya earning per share atau diilustrasikan sebagai keuntungan labanya. Kemudian ada yang namanya BVPS, sering saya ilustrasikan sebagai total aset ya teman-teman. Yang dimana total aset ini kalau kita kalikan dengan perkalian nilai PBV seperti ini akan menghasilkan harga saham. Nah, jadi dari total aset ini kita akan prediksi analisis PBV yang wajar untuk saat ini teman-teman. Maka kita akan mendapatkan nilai harga sahamnya. Nah, kalau kita pantau sejak 2018 NISP ini BVPS-nya teman-teman di 1075,39. Cenderung naik nih teman-teman kalau kita pantau 1200, 1300, 1400. Kemudian di tahun 2022 1500, 2023 1642. Sampai dengan 9 bulan saat ini di 1757 dan dianalisis tahun 2024 close 12 bulannya ada di 1799,73. Jadi performa asetnya bagus ya teman-teman. Tinggal lagi kita prediksi nilai PBV-nya. Kalau saat ini PBV-nya ada di 0,74 teman-teman. Dan menghasilkan harga saham di 1330. Nah, berapa wajarnya kalau saya analisis teman-teman? Di tahun-tahun sebelumnya 2018 0,8 sempat turun 0,6962 sampai dengan turun 0,4749 nih teman-teman. Jadi kalau saya analisis saham NISP ini kalau trennya turun bisa turun sampai dengan 0,49 ini teman-teman. Namun kalau dilihat performanya bagus, baik, apalagi earning per share-nya 2024 dianalisis naik di 224, ada kemungkinan naik juga teman-teman harga sahamnya, bisa tembus di atas 1330 juga. Namun namanya analisis teman-teman, saya biasanya mengambil patokan harga wajarnya. Jadi saya lebih suka ambil patokan harga PBV dari NISP ini ada di nilai 0,7 teman-teman. Mengingat ada kemungkinan harganya turun juga di PBV 0,49. Jadi saya tarik aja kesimpulan ada di 0,7. Tinggal kita kaliin 0,7 dengan BVPS-nya saat ini, maka akan kita dapat harga analisisnya teman-teman. Langsung kita catatkan aja ya biar teman-teman nggak bingung. Ini saya masukkan analisis 2024 nih teman-teman, biar teman-teman enggak bingung. Jadi langsung saya catatkan aja analisis 2024, nanti saya inputkan nilainya teman-teman. Analisis 2024, kemudian ada yang namanya BVPS ya teman-teman. Saya masukkan nilai BVPS-nya, nanti saya masukkan juga PBV-nya. Ini analisis 2024. Kita masukin ini seperti ini aja ya teman-teman. BVPS-nya ini sebenarnya 2024 dianalisis 1799,73, tapi saya ambil nilai bulatnya ya teman-teman di 1799. Seperti ini. Ini kita kalikan dengan analisis PBV-nya teman-teman. Kalau PBV-nya sendiri saya ambil di 0,7 teman-teman. Tidak saya ambil di 0,72 atau 74, tapi 0,7. Karena saya biasanya ngambil range yang lebih rendah untuk mewujudkan analisisnya lebih tinggi peluang tercapai. Nah, 0,7 ini adalah nilai PBV. Maka tinggal kita kalkulasi aja dapat hasil dari analisis harga saham NISP-nya teman-teman. Seperti ini. Dan kita tinggal hitung hasilnya. 1799 kita kalikan 0,7. Berapa hasilnya teman-teman? 0,7 kita kalikan 1799. 1799 ya teman-teman tadi di sini. 1799 didapat nilainya 1259 teman-teman. 1259,3. 1259. Nah, teman-teman saya catatkan harga analisis sahamnya yaitu di 1259.
Nah, teman-teman, untuk saham sendiri biasanya ada harga kelipatan. Tidak terkecuali saham NISP ini. Untuk gampangnya seperti ini. Kita cross check di bagian bidnya, teman-teman. Di sini lompatan bid dari saham NISP ini bisa kita pantau dari 1320 naik kelipatan 5. Ini juga ada 1315 naik 20, 25. Jadi kelipatan 5, teman-teman. Kalau kita ambil ini 1259, kalau kelipatan 5 aja itu harusnya masuk di 1260 ya, teman-teman. Karena kalau 1259 enggak masuk kelipatan naik turunnya. Berarti di sini saya masukin aja 1260. Nah, ini harga prediksi saya, sedangkan saat ini ada di PBV 0,79, teman-teman. Jadi, untuk saham NISP saat ini di 1330 di atas prediksi saya, teman-teman. Jadi, teman-teman boleh mau pantau dulu, siapa tahu harga sahamnya turun sampai di 1260 atau lebih rendah, teman-teman baru mau masuk di saham NISP boleh, atau teman-teman kalau mau masuk di 1330 juga boleh nih, teman-teman. Itu balik ke keputusan teman-teman masing-masing. Karena kalau saya berani spill untuk analisis saya itu di 1260 harga rata-ratanya. Namun mengingat harga saham sesuai tren, kalau trennya lagi naik pasti dia harga sahamnya bisa lebih tinggi lagi, teman-teman. Apalagi kalau teman-teman boleh lihat di history fundamentalnya tadi ya. Kalau kita pantau harga tertingginya tadi berapa itu bisa kita lihat, teman-teman. Di sini kalau kita catatkan 12 bulan filter. Nih, teman-teman. Untuk saham NISP bisa dibilang 1330 ini rata-rata paling tinggi ya, teman-teman. Di 1330. Tapi kalau untuk saham perbankan, bank, biasanya setiap tahun itu ada perubahan dan cenderung naik, teman-teman. Contoh ini kalau kita filter 1 tahun ke belakang, teman-teman bisa lihat ini harganya 1300 ya. Di sini 1330. Ini naik turun dan sempat juga di 1400 nih, teman-teman. Di September 24 September 2004. Jadi ada peluang kalau di 1330 masih ada peluang naik, tapi kalau saya lebih saranin harga di 1260 tadi. Kalau menyentuh di 1260 boleh masuk karena ada peluang take profit lebih besar. Tapi kalau teman-teman mau masuk di 1330 tidak ada salahnya kalau yakin dengan saham NISP ini performanya. Kalau kita filter 3 tahun terakhir juga ini, teman-teman lihat grafiknya selalu naik nih, teman-teman. Walaupun ada kenaikan tinggi di 1440 di bulan-bulan April Maretnya. Karena itu ada namanya pembagian dividen di dekat-dekat bulan ini, teman-teman. Jadi harga sahamnya pasti naik tinggi. Nah, ini baru dia cross check lagi harganya, mengikuti tren juga. Ada di 1330. Nah, bicara teman-teman kalau masuk di harga ini mesti bisa dapat take keuntungan di apa namanya, yaitu dividen, teman-teman. Pembagian hasil dari keuntungan perusahaannya. Nah, soal dividen saya akan juga spill untuk teman-teman, akan saya analisis juga. Dari aplikasi Stockbit ini kita bisa lihat di bagian dividen. Saham NISP ini rutin bagi dividen. Tahun 2022 di bulan April, kemudian 23 sama April, dan 2024 di bulan Maret. Jadi periode dia bagi dividen saham NISP ini ada di bulan Maret sama April, teman-teman. Nah, untuk kita analisis tahun 2025 berapa dia akan bagi dividen, cara gampangnya seperti ini, teman-teman. Kita hitung aja nilai saat ini dividen yang pernah dibagiin di 2024 yaitu 72. Kita bagikan earning per share tahun kemarin, tahun 2023. Karena tahun 2024 ini dividennya dibagi dari hasil earning per share tahun kemarin, teman-teman. Begitu juga nanti tahun 2025 akan bagi dividen untuk hasil earning per share tahun 2024. Nah, cara hitungnya gampang. Di sini saya bantu teman-teman untuk lebih mudah memahami ya. Saya masuk di kalkulator.
Kita akan hitung sama-sama nih teman-teman untuk dividennya di 72 tahun 2024 di bulan Maret bagi dividen 72 dari earning per share tahun 2023. Kalau tahun 2023-nya teman-teman pantau, earning per share di sini ada di 180. Nih ya teman-teman, earning per share 180,22, saya ambil 180 aja. Ini saya bagiin 180. Jadi ada di 0,4 teman-teman untuk nilai dividennya dari earning per share tahun kemarin. Atau kalau kita kali 100 itu sekitar 40%. Ini kalau kita cari persentasenya. Nah, ini pertama di 2024. Kemudian yang 2023 kita coba hitung juga teman-teman untuk tarik kesimpulan ya. Jadi ada beberapa pertimbangan. Untuk 2023 bagi dividen 58 bulan April, kita bagiin earning per share di tahun sebelumnya lagi, yaitu 2022. Kalau kita pantau tahun 2022, NISP ini earning per share-nya di 146,56. Saya ambil bulatnya di 146. Persentasenya ada di angka berapa teman-teman? Nah, persentasenya ada di 0,39, yang kalau dikali 100 yaitu 39%. Nah, jadi bisa saya jelaskan atau saya ambil kesimpulan saham NISP ini berpeluang bagi dividen lagi teman-teman tahun depan, karena kita pantau untuk tahun 2024 analisisnya aja bisa sampai 224 walaupun belum fix ya. Jadi kalau 224 kita bandingin tahun 2023 180 ada peningkatan earning per share. Nah, otomatis kemungkinan besar akan bagi dividen lagi. Dan periodenya ya hampir sama, mungkin di bulan Maret dan April. Nilainya kita bisa prediksi, yaitu saya ambil kesimpulan, sebenarnya saya ingin ambil 40%, tapi saya tidak mau ambil terlalu tinggi. Jadi saya ambil di 35% aja teman-teman. Jadi peluang terwujud tercapai analisisnya lebih tinggi. Nah, kalau saya ambil di 35%, kita hitung aja nih teman-teman. 224, 35%-nya berapa ya? Namun di sini saya ini dulu nih teman-teman. Saya catatkan dulu nih analisis ya. Kita ambil ini berupa analisis. Oke, teman-teman. Saya masukkan di sini analisis. Analyze 2024, angka yang akan kita masukkan teman-teman adalah earning per share, karena kita mau hitung dividen tahun 2025 teman-teman. Oke, ini tadi adalah analisis price ya teman-teman. Jangan lupa saya kasih tanda dulu biar teman-teman gak bingung. Nah, baru saya masuk di sini earning per share tahun 2024 di analisisnya yaitu di 224,27. Tapi saya ambil nilainya di 224. Oke. Saya ambil nilainya di sini, saya input ya, teman-teman, 224. Ini kita kalikan persentase yang kita tarik kesimpulan tadi dari ada yang 39%, ada yang 40% dari earning per share tahun sebelumnya. Di sini saya ambil, tadi udah saya jelaskan, saya mau ambil 35% aja teman-teman. Jadi peluang tercapainya juga lebih besar. Biasanya kalau earning per share-nya naik, persentasenya naik, itu ada kemungkinan, tapi ada kemungkinan juga sama teman-teman. Tapi saya ambil aja di 35%. Nah, berapa nilai 35%-nya? Gampangnya langsung kita kali aja ya, teman-teman. 35%. Untuk ini tadi nilainya ada di 224. 224 kali 35%. 224 dikali 35%. Nah, nilainya ada di 78,4 teman-teman. 78,4. Kalau ini aja 72 teman-teman. Otomatis tahun 2025 kalau saya hitung 78,
peluang tercapainya sangat tinggi ya teman-teman, karena earning per share tahun 2023 aja tidak sampai di 224, sedangkan ini kita ambil analisis dividennya di 78. Saya catatkan aja di sini. Tapi bisa lebih ya teman-teman. Di sini saya catatin 78. Ini per lembar, kalau per lotnya per 100 lembar itu sekitar 7.800 kalau teman-teman ambil saham NISP di satu lotnya ya teman-teman. Nah, ini saya tandain aja jadi analisis dividen ya teman-teman, biar nggak bingung. Analisis dividen 2024, dividen 2025 sorry, karena belum terjadi ya, jadi kita analisis. Nah teman-teman, kalau teman-teman tanya, kalau saya masuk di saham NISP 1330 keuntungannya apa? Ini nih teman-teman, dividen. Kemudian kalau mau hitung berapa kemungkinan keuntungannya dari dividen ini, gampangnya kita cari aja nih persentasenya. 78 kita bagiin 1330, nanti dapat persentasenya teman-teman. Saya hitungin aja ya buat teman-teman. Bonusnya gini nih, 78 teman-teman bagiin 1330, harga sahamnya saat ini ada di 0,05 kaliin 100 untuk dapat persentasenya. Nah, jadi teman-teman kalau beli atau masuk di saham NISP untuk harga saat ini 1330 bisa mendapatkan peluang dapat pembagian dividen mungkin di periode bulan Maret atau April senilai 5,8% dari harga sahamnya 1330, yaitu nilai dividennya adalah 78. 5,8% lumayan nih teman-teman. Mirip-mirip bunga deposito ya. Dan ada kemungkinan juga harga sahamnya kalau trennya naik itu bisa naik lagi teman-teman dari 1330. Nah, ini tadi udah saya spill juga 3 tahun terakhir ya. Teman-teman bisa pantau sendiri, naik turun. Ini di sini ada kemungkinan naik lagi teman-teman. Tahun kemarin aja earning per share-nya nggak sampai 200, sekitar 180. Ini aja bisa tembus 1420. Nah, tahun depan, bulan-bulan pembagian dividen Maret April tidak menutup kemungkinan bisa naik lagi mencapai di angka 1400 ini teman-teman. Namun untuk namanya analisis pasti ada perbedaan. Kalau saya ingin ingetin teman-teman, kalau analisis dari saya harga wajar itu di 1260. Kalau 1330 teman-teman saat ini mau masuk boleh. Keuntungannya ada yang namanya dividen di 35% earning per share atau di 5,8 harga sahamnya. Nah, teman-teman boleh tentuin sendiri setelah saya analisis, khususnya buat abang-abang yang komen mau minta analisis saham NISP tahun 2025 ini udah saya buatin. Semoga abangnya respect dengan konten video yang sudah saya buat ini. Jangan lupa subscribe ya bang channel BI Kreator, karena udah saya kabulin nih permintaannya. Buat teman-teman lain kalau ada yang mau request mau dianalisis saham emiten apa, boleh spill di kolom komentar. Nanti kalau saya mampu bisa akan coba saya buatkan videonya dan saya analisiskan saham request dari teman-teman. Jangan lupa komen yang positif. Sekian dari saya, salam cuan, salam investasi dan trading.